Natmoy, Iya. Ya, bisa disepakatin ya kalau di Indonesia tuh emang beneran sekaya itu, seberagam itu. Dan keberagaman ini tuh bukan cuma tentang budaya atau bahasa aja, tapi ternyata emang juga tentang sosok-sosok mitologi setan yang ada di dalamnya gitu. hmm, Dan malam ini kita bakal coba ceritain satu persatu ya. Ini bukan cerita tentang pocong, kuntilanak, atau genderuwo. Setan-setan yang mungkin kita udah sering bacain gitu. Ini cerita tentang setan-setan atau sosok yang mungkin kita belum tahu wujudnya tuh kayak gimana. Hmm. Setan atau sosok yang ada di luar jangkauan kita, di luar Pulau Jawa. Natmoy, Ya. ya, cerita pertama dari gue ya. Dan sesuai dengan judul episode kita malam ini, jadi cerita kali ini adalah kiriman dari para noise yang kebetulan bertempat tinggal di Pulau Sumatera. Hmm. Ini cerita dari sebut aja namanya Dahlia. Cuman di sini tuh bukan dia yang ngalamin sendiri. Ini tuh cerita dari salah satu tetangganya dulu. Tetangganya si Dahlia yang pada saat itu baru ngelahirin. Tetangga yang sampai sekarang di pipi kiri anaknya itu ada bekas goresan kayak luka lama, bentuknya bulat, ngelingkar, kayak bekas lilitan usus gitu. hmm, Tapi bukan karena penyakit ya Natmoy. Semua ini tuh karena si anaknya ini itu sempat diteror sama Palasik, sosok hantu kepala terbang dengan usus ngegantung, dan orang-orang percaya kalau sosok ini tuh makan janin atau bayi. Oh, kayak kuyang gitu ya? Benar, 11-12 sama Kuyang. oke. Nama tetangganya Dahlia ini kita samarin aja, kita sebut jadi Nisa ya. Hmm. Beberapa bulan yang lalu pada saat itu si Nisa ini baru aja ngelahirin anak pertamanya di kampung suaminya. Kampung yang sama dengan tempat tinggal Dahlia dulu. Hmm. Maksudnya Dahlia dulu tinggal di situ tapi sekarang ya dia udah pindah gitu loh. Ah, Ya. Jadi di kejadian ini Dahlia sama Nisa itu di tempat yang sama, di kampung yang sama. Hmm. Oh, dan si anaknya Nisa ini tuh cowok. Kita sebut aja namanya Sena ya. Nah, malam pertama pulang dari bidan, Sena tuh nangis, tapi nggak berhenti-berhenti sampai jam 12 malam. Nisa coba nyusuin, dia ganti popok sama meluk Sena. Tapi tangisannya tuh malah makin keras. Dan ini bukan sekedar rewel ya. Kesannya tuh tangisannya udah kayak kesakitan atau ketakutan gitu. Hmm. Mungkin karena lampu kamar nyala dan kerasa terang banget kali ya. Cuman pas dia dimatiin lampunya sama Nisa, rasanya justru bikin dia tuh ngerasa gelisah, nggak tahu kenapa. Dan di sela-sela tangisan anaknya ini, Nisa beberapa kali ngerasa kalau ada yang merhatiin dia dari balik ventilasi atas dinding. Hmm. Nisa mikirnya